Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Di video kali ini kita akan mereview salah satu buku teks keperawatan gerontik yang teman-teman dapat jadikan sebagai referensi, baik teman-teman mahasiswa, teman-teman perawat, ataupun bapak ibu yang berprofesi sebagai dosen, utamanya yang mengajarkan mata kuliah keperawatan gerontik. Segera kita mulai reviewnya. Buku yang akan kita review pada video kali ini adalah sebuah buku yang berjudul Nursing for Wellness in Older Adults yang ditulis oleh Carol Miller, dan kebetulan buku yang saya punya adalah buku edisi ke-6, dan buku ini sudah dicetak di beberapa negara seperti Amerika, Inggris, Australia, Hong Kong, dan di Jepang. Untuk versi bahasa Indonesia sendiri saya belum pernah menemukannya. Jadi yang ada, yang beredar saat ini semuanya berbahasa Inggris. Buku ini terdiri dari 5 part atau 5 bagian, dan mari kita lihat satu persatu bagian-bagiannya. Pada bagian yang pertama ada 4 poin penting yang dibahas di sini. Yang pertama yaitu melihat lansia dari sudut pandang kesehatan. Berikutnya yang kedua, penanganan lansia atau masalah-masalah lansia dengan melihat keberagaman latar belakang budaya. Kemudian yang ketiga, penerapan model keperawatan untuk mempromosikan kesehatan lansia. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah perspektif teoritis tentang penuaan yang baik. Selanjutnya pada bagian kedua ada 6 poin yang dibahas di sini. Yang pertama yaitu keperawatan gerontik dan promosi kesehatan. Yang kedua yaitu ragam setting perawatan untuk lansia. Yang ketiga pengkajian kesehatan dan fungsi pada lansia. Yang keempat obat-obatan dan zat bioaktif. Kemudian yang kelima legal etik. Dan yang keenam adalah kekerasan dan pengabaian lansia. Poin ketiga atau bagian ketiga dari buku ini membahas tentang fungsi psikososial, dan poin-poin bahasannya antara lain yang pertama adalah fungsi kognitif, yang kedua fungsi psikososial, yang ketiga pengkajian psikososial, yang keempat gangguan fungsi kognitif. Di sini dicontohkan demensia dan delirium. Kemudian gangguan fungsi afektif, di sini dicontohkan depresi. Selanjutnya bagian yang keempat. Bagian keempat ini berbicara mengenai fungsi fisik dan merupakan bagian terpanjang dari buku ini, yang mana terdiri dari 11 poin yang menjadi bahasan, yaitu terdiri dari 11 fungsi fisik. Dimulai dari fungsi pendengaran, kemudian penglihatan, lalu digesti nutrisi, kemudian fungsi urinaria, kemudian fungsi kardiovaskuler, lalu fungsi respirasi, mobilisasi dan keamanan, fungsi integumen, istirahat dan tidur, termoregulasi, dan fungsi seksual. Dan bagian terakhir atau bagian kelima dari buku ini mempunyai 3 bahasan atau 3 poin. Yang pertama yaitu perawatan untuk lansia yang sakit. Kemudian yang kedua, perawatan untuk lansia dengan nyeri. Dan yang ketiga, perawatan untuk lansia menjelang ajal atau perawatan untuk akhir kehidupan. Jadi itulah pembahasan secara singkat atau pengenalan secara singkat dari isi buku ini. Nah, sekarang kita akan melihat kira-kira apa kekurangan dan kelebihan dari buku ini. Dan ini murni saya akan menyampaikan sesuai dengan pendapat ataupun pengalaman saya mempelajari buku ini beberapa tahun terakhir.
Kelebihan yang pertama, karena buku ini hampir atau bahkan seluruhnya menggunakan pendekatan teori konsekuensi fungsional. Di bagian-bagian awal dari buku ini kita akan menemukan teori konsekuensi fungsional secara umum. Nah, dan bagusnya lagi, teori konsekuensi fungsional ini disajikan dalam bentuk bagan sehingga kita benar-benar tahu, benar-benar jelas untuk aplikasi atau pendekatan teori konsekuensi fungsional ini apa yang mesti kita kaji, kemudian faktor terkait usia apa saja, lalu faktor risikonya apa saja, yang kemudian kedua faktor itu akan menimbulkan yang namanya konsekuensi fungsional negatif. Kemudian setelah itu kita akan melihat juga seperti apa intervensinya dan outputnya akan seperti apa. Itu bagian awal. Kemudian pada bagian-bagian selanjutnya, utamanya pada bagian yang ketiga dan keempat terkait dengan penurunan fungsi pada lansia. Di situ juga benar-benar diperlihatkan satu persatu untuk fungsi psikososial seperti apa, baik pengkajiannya, faktor terkait usianya, faktor risikonya, kemudian konsekuensi fungsional negatifnya, kemudian intervensi dan outputnya itu benar-benar jelas. Dan begitu pula pada 11 fungsi yang disajikan dalam buku ini. 11 fungsi fisik maksud saya. Pemahaman kita tentang pendekatan teori konsekuensi fungsional pada lansia ini benar-benar membuat kita bisa memahami apa yang membedakan mata kuliah keperawatan gerontik dan keperawatan medikal bedah. Karena pengalaman saya sendiri ketika saya belum belajar atau belum mendalami tentang keperawatan gerontik ini, saya kadang-kadang sangat sulit untuk membedakan pendekatan yang tepat untuk keperawatan gerontik dan keperawatan medikal bedah. Mana yang harus dilakukan untuk gerontik dan mana yang untuk medikal bedah. Mana diagnosa yang pas untuk gerontik dan mana diagnosa yang pas untuk medikal bedah. Tapi setelah mendalami buku ini, itu saya sudah mulai paham dan sudah bisa membedakan antara keperawatan gerontik dan keperawatan medikal bedah. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah di buku ini ada daftar pengkajian, kemudian daftar intervensi yang dapat kita lakukan untuk setiap fungsi atau setiap sistem dari lansia itu sendiri. Sehingga buat Bapak Ibu sekalian yang bekerja sebagai dosen itu kan kadang-kadang pengalaman saya sendiri, kadang-kadang kita kebingungan yang mana praktikum yang bisa kita lakukan untuk mata kuliah keperawatan gerontik yang nantinya tidak akan tumpang tindih dengan praktikum yang dilaksanakan oleh teman-teman kita di keperawatan medikal bedah. Nah, saya berikan satu contoh, misalnya pada gangguan fungsi pendengaran. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa kita akan mengajarkan ke mahasiswa untuk irigasi telinga. Tapi sebenarnya irigasi telinga itu mereka sudah diajarkan pada keperawatan medikal bedah, sehingga hal itu tidak perlu kita ajarkan lagi pada mata kuliah keperawatan gerontik. Dan kalau kita perhatikan pada buku ini, khususnya pada penurunan fungsi pendengaran, di situ ada satu intervensi yang dapat kita lakukan atau yang dapat kita ajarkan ke mahasiswa jika dalam hal ini kita berprofesi sebagai dosen, yaitu teknik komunikasi dengan seseorang yang mengalami penurunan pendengaran. Jadi secara umum saya mau sampaikan bahwa kelebihan dari buku ini adalah membuat kita bisa membedakan antara keperawatan medikal bedah dan keperawatan gerontik. Kemudian untuk kekurangannya, jadi kekurangan dari buku ini adalah buku ini lebih banyak menyajikan tentang promosi kesehatan. Jadi dari judulnya saja, Nursing for Wellness, itu kan sudah jelas bahwa buku ini sebenarnya lebih cocok kita gunakan untuk lansia-lansia yang mengalami masalah yang fisiologis. Dan di buku ini tidak dijelaskan satu persatu gangguan atau
masalah-masalah patologis yang dapat diderita oleh lansia, sehingga jika kita ingin mendalami lansia lebih dalam lagi, tidak cukup dengan hanya menggunakan buku ini. Kita membutuhkan buku-buku lain yang lebih dalam membahas tentang masalah-masalah persistem pada lansia, khususnya yang patologis. Demikian review buku untuk episode kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada yang keliru. Mohon kritik dan saran, mohon masukan jika ada yang saya sampaikan yang mungkin tidak sesuai, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.